Sebelum kami mempresentasikan PPT kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, nama saya Fitria Ramadhani. Saya Agustina Aulia Rahmayanti. Nama saya Ahmad Garalipa. Saya Dini Nur Hidayah. Saya Ananda Brahmiano. Selamat menyaksikan. Sejarah masa kepemimpinan Insinyur Soekarno. Guru Mapel Sejarah Bapak Alten Damai Ganja, SPD. Perkenalkan, saya Agustina Aulia Rahmayanti. Izinkan saya memaparkan materi tentang kelahiran Insinyur Soekarno. Kelahiran Soekarno. Dia lahir tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Suhekemi Sodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rain. Raden Suhekemi adalah bangsawan keturunan Sultan Kediri. Ibunya orang Wali Bekasta Brahmana karena merupakan keponakan Raja Singaraja yang terakhir. Soekarno lahir dengan nama Wesono Sudiharjo. Namun karena sering sakit di usia 5 tahun, namanya diganti menjadi Soekarno. Orang Jawa punya kepercayaan bahwa anak yang menyandang nama terlalu berat akan sering sakit. Nama Soekarno berasal dari nama panglima perang di dalam kisah Penyawayang, yaitu karena yang diucapkan Karno awalnya Su memiliki arti baik. Meski keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno tidak berlimpah harta, apalagi saat itu penjajahan Belanda masih berkuasa. Namun dia masih bisa bersekolah di sekolah Belanda HIS pada tahun 1908. Dia lalu berpindah ke Aerovis Legion School atau ALS yang berada di Mojokerto. Ia menamatkan pendidikan sekolah dasarnya pada tahun 1919. Selanjutnya Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS Horgen Burger School di Surabaya atas bantuan teman ayahnya yaitu Hos Cokrominoto. Cokrominoto juga memberikan tempat tinggal untuk Soekarno. Bersama Cokrominoto, Soekarno mendapatkan ilmu yang luas dan sering bertemu tokoh-tokoh perjuangan seperti Agus Salim, Abdul Muiz, Alimin, dan lain-lain. Soekarno pun mulai aktif dan dalam kegiatan perjuangan seperti Trikoro Demarno, yang kemudian namanya menjadi Jongjapa Soekarno. Mulai mendirikan organisasi bernama Algemene Studi Klub di Bandung hingga menjadi besar dan berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Hidayah. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Izinkan saya memaparkan materi tentang meraih kemerdekaan dan peristiwa proklamasi. Meraih kemerdekaan. Setelah aktif dalam pergerakan perjuangan, Soekarno kemudian terus diawasi Belanda hingga berkali-kali diasingkan. Salah satu penyebab Bung Karno ditangkap adalah saat berpidato di Yogyakarta dengan lantang menyebut Belanda imperialis. Pada tanggal 29 Desember 1929, Soekarno dipenjara di Sukamiskin. Di sana, dia menulis sebuah pledoi yang dikenal sebagai Indonesia Menggugat. Dia dibebaskan pada tanggal 31 Desember 1931. Setelah itu, dia beberapa kali diasingkan, seperti ke Flores dan Bengkulu. Masa pengasingan justru membuat dirinya semakin kuat dalam melawan Belanda. Dia membuat rencana-rencana dan gagasan untuk menuju kemerdekaan. Ketika masa pendudukan Jepang, Soekarno dibebaskan pada tahun 1942. Jepang pun memanfaatkan Soekarno dan sejumlah tokoh untuk menarik perhatian masyarakat Indonesia. Setelah memulai berbagai perundingan, Jepang dan para tokoh Indonesia sepakat membahas kemerdekaan melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Rupanya tokoh muda tidak begitu senang dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Mereka menginginkan Indonesia merdeka bukan dari pemberian. Tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 10 malam, terjadi perdebatan antara Soekarno dan pemuda di Jalan Pengangsaan Timur 056. Hairul Saleh meyakinkan Soekarno bahwa ribuan pasukan bersenjata siap mengusir tentara Jepang untuk melakukan revolusi. Bung Karno menolak karena khawatir terjadi pertumpahan darah yang bakal menghilangkan banyak nyawa. Selain itu, Bung Karno merasa kemampuan tentara Indonesia tidak cukup kuat untuk melawan Jepang. Peristiwa proklamasi pada dini hari 16 Agustus 1945.
Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik oleh pemuda Krengas Dengklok. Bung Karno pun didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sempat terjadi perdebatan. Akhirnya Bung Karno memilih untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Mereka lalu kembali ke Jakarta, yakni ke rumah Laksamana Maeda yang berani menjamin keselamatan para tokoh. Malam itu juga mereka menyusun naskah proklamasi. Istri Soekarno, Fatmawati, turut menjahit bendera merah putih. Akhirnya, kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya, Jalan Pengangsaan Timur 056 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bung Hatta sudah berpesan kepada para pemuda yang bekerja di pers dan kantor-kantor berita untuk menyebarkan ke seluruh dunia. Aklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Baramiano. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Izinkan saya untuk memaparkan tentang Orde Lama. Orde Lama. Masa Orde Lama yang dipimpin Soekarno berlangsung dari 1945 hingga 1966, atau sekitar 22 tahun usai Indonesia menyatakan kemerdekaan. Sistem pemerintahan pun mulai dirombak dari presidensial menjadi parlementer. Di sepanjang tahun ini, meski sudah merdeka, Indonesia masih terus mengalami gejolak dan peperangan. Salah satunya perang melawan Belanda untuk merebut Irian Barat. Terlebih, kabinet presidensial yang berubah menjadi kabinet parlementer memiliki sistem penerapan politik yang berbeda. Di antaranya menteri-menteri kabinet pertanggungjawaban kepada DPR, kekuasaan legislatif lebih kuat daripada eksekutif. Program kebijaksanaan kabinet harus sesuai tujuan politik. Tak hanya itu, di masa Orde Lama juga tidak terlalu banyak pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Bahkan jumlah dapat dihitung. Salah satunya sarana olahraga yang berada di kawasan Senayan, pabrik pajak Krakatau Steel, dan bendungan Jatiluhur. Ketiga sarana tersebut diketahui tidak tuntas pembangunannya dan baru rampung pada masa Orde Baru. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Garalipa. Kali ini saya akan menjelaskan materi demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 dan demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Demokrasi liberal 1950-1959. Sejarah singkat Orde Lama berlanjut ketika Indonesia menganut sistem politik demokrasi liberal. Di tahun ini, mulai diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat serta UUD 1950 yang menganut sistem parlementer. Situasi politik pun dinilai belum stabil, bahkan keamanan negara juga cukup terancam. Lantaran masih banyak terjadi pemberontakan dan kehidupan rakyat tidak sejahtera. Di samping itu, kebijakan pemerintah diatur oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya berhak bertindak selaku kepala negara dan mengatur pembentukan kabinet. Pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden yang sekaligus mempunyai hak membubarkan DPR. Di periode ini pun terjadi pergantian Perdana Menteri sebanyak 8 kali dan turut berdampak pada sistem pemerintahan. Terhitung sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, Soekarno tetap menggunakan Undang-Undang Dasar sementara selama memerintah Indonesia.
Dewan Konstituante saat itu sempat diperintah untuk menyusun UU baru sesuai amanat UUD 1950, akan tetapi prosesnya tidak kunjung dibuat sampai akhirnya Soekarno merilis Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan pembubaran konstitusi. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966. Periode 1959 sampai 1966 disebut sebagai demokrasi terpimpin sesuai dengan hasil Dekret Presiden 1959 yang menyatakan bahwa semua sistem pemerintahan dikendalikan presiden sepenuhnya. Selain itu, dalam isi dekret dijelaskan bahwa UUD 1945 kembali diterapkan dan UUD 1950 dinyatakan sudah tidak berlaku. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan pada pembukaan sidang Konstituante 10 November 1956. Selama periode demokrasi liberal, Soekarno menilai perkembangan Indonesia terhambat karena banyak perbedaan ideologis dalam lingkar kabinet. Dengan dimulainya demokrasi terpimpin, Soekarno mulai menata kembali parlemen baru dan membubarkan parlemen lama. Kemudian, satuan tentara juga dilibatkan dalam perpolitikan negeri sebagai kelompok fungsional. Bersamaan dengan masuknya PKI untuk menyeimbangkan, meski menurut Soekarno adanya campur tangan PKI bisa jadi penyeimbang. Nyatanya, pilihan itu banyak ditentang. Sayangnya, kehadiran PKI tersebut justru menimbulkan konflik yang berujung pada puncak peristiwa G30S PKI pada 30 September 1965. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fitria Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Izinkan saya untuk memaparkan materi tentang masa akhir kekuasaan Insinyur Soekarno 1966. Masa akhir kekuasaan Soekarno 1966. Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang. Bahkan, hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercaya lagi. Terlebih, rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya pada 23 Februari 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Super Semar, Jenderal Soeharto, lewat sidang MPRS di bulan berikutnya. Pengunduran diri Soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikannya Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintahan. Sekian presentasi dari kami, jangan lupa like,